Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning pada pagi hari ini. Kita akan perhatikan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 42. Demikian bunyinya. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Setiap kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan tahu setiap rencana-rencana yang ada dalam hati kami, pikiran kami, rencana-rencana yang harus kami capai. Kami berdoa Tuhan tolong kami dan kami mau bergantung pada Tuhan untuk mencapai semua yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini, kami sudah membacanya dan kami akan merenungkan. Mari Tuhan oleh Roh Kudus memimpin kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Tuhan, buatlah aku berhasil. Tema ini berasal dari doa hamba Abraham ketika ia telah sampai di Aram Mesopotamia untuk melaksanakan visi tuannya Abraham, yakni mendapatkan seorang istri bagi Ishak anak tuannya. Sesungguhnya, siapakah hamba Abraham ini? Secara spesifik pada pasal ini tidak disebutkan dengan jelas nama dan asal hamba tersebut. Pasal ini hanya memberikan gambaran bahwa ia adalah hamba yang paling tua dalam rumah Abraham dan yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Namun ada yang beranggapan bahwa hamba tersebut adalah Eliezer orang Damsyik, sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ketiga. Ialah yang dipilih Abraham untuk menjadi ahli warisnya sebelum Ishak lahir. Ia diutus Abraham untuk melaksanakan visi besar tuannya, yaitu mendapatkan seorang istri bagi Ishak anak tuannya. Kehidupan Eliezer menarik untuk mendapatkan perhatian dari kita semua, bahwa Eliezer adalah pribadi yang memiliki ketaatan dalam melaksanakan visi tuannya dengan iman. Setelah mendapatkan perintah tuannya, firman Tuhan mengatakan bahwa berangkatlah Eliezer ke kota Nahor di Aram Mesopotamia. Hal ini tertulis dalam Kejadian 24 ayat 11. Dan ia berangkat dengan mengajak beberapa orang hamba lainnya, membawa 10 ekor unta serta barang-barang berharga milik tuannya, dan berjalan 1.200 km jarak yang sangat jauh yang harus ditempuhnya untuk sampai di Mesopotamia. Ia berjalan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan akan memimpinnya untuk sampai di kota itu. Setelah ia sampai, firman Tuhan menyatakan bahwa ia menggunakan hikmat Tuhan agar ia bisa bertemu dengan perempuan-perempuan di kota Nahor. Eliezer berangkat ke kota Nahor dengan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Abraham. Kota itu tentunya telah berubah sejak Abraham keluar dari kota tersebut dan mengikuti panggilan Tuhan. Abraham telah meninggalkan kota itu kurang lebih 62 tahun. Karena itu, Eliezer harus menggunakan hikmat Tuhan agar ia berjumpa dengan penduduk setempat. Untuk hal ini, ia minta agar rombongannya berhenti di sebuah sumur di luar kota. Sumur tempat perempuan-perempuan akan menimba air pada sore hari. Apa yang dilakukan oleh Eliezer menunjukkan bahwa seorang hamba yang melakukan tugas tuannya harus memiliki hikmat dan pengetahuan dari Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Selanjutnya, Eliezer menunjukkan bahwa ia seorang yang bergantung pada Tuhan. Secara rohani, Eliezer berasal dari Damsyik. Ia adalah seorang penyembah dewa Rimon dulunya. Namun dalam hubungannya dengan Abraham, ia diminta untuk melakukan visi tuannya dengan iman Abraham, yakni iman yang Tuhan berikan kepada Abraham. Sebagai orang kepercayaan Abraham,
Eliezer bertindak sesuai dengan iman Abraham bahwa Tuhan yang akan memimpinnya. Karena itu ia berdoa dalam hatinya sambil meminta tanda daripada Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Abraham tuannya. Dalam doanya ia berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong meringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Doa daripada Eliezer ini menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan mempertemukannya dengan seorang gadis sebagaimana imannya Abraham. Eliezer menerima jawaban Tuhan. Sebelum ia menyelesaikan doanya, seorang gadis yang sangat cantik dan masih perawan tiba di sumur itu membawa buyung di atas bahunya. Ia adalah anak Betuel, dan orang tua Betuel adalah Nahor dan Milka. Nahor itu adalah kakaknya Abraham. Ribka menuju ke sumur itu dan mengisi buyungnya, lalu berjalan kembali. Eliezer meminta pertolongan kepada Ribka seperti tanda yang dimintanya kepada Tuhan, yakni memberi minum kepadanya dan juga memberi minum unta-untanya. Saat Ribka memberi unta-unta minum, Eliezer memperhatikan bahwa Tuhan telah membuat perjalanannya berhasil. Oleh karena itu ia tidak ragu untuk memberikan perhiasan kepada Ribka, menanyakan nama keluarganya, lalu ikut ke rumah Ribka, bertemu dengan keluarganya, menceritakan tentang Abraham, lalu melamar Ribka bagi Ishak dan kemudian membawanya kepada Ishak di Kanaan. Apa yang dilakukan oleh Eliezer membuatnya bersyukur kepada Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa melihat segala sesuatu yang diperbuat Tuhan, Eliezer bersyukur kepada Tuhan, ia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan bersaksi akan tuntunan Tuhan baginya. Kisah Eliezer ini memberikan teladan tentang kesetiaan dan ketaatan dalam melayani dengan iman dan hidup yang bergantung pada pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin kita untuk melaksanakan sebuah tugas yang mulia daripadanya, maka Ia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan Ia juga yang memberikan keberhasilan bagi kita. Oleh karena itu, setiap kita yang melayani Tuhan, hendaklah kita selalu hidup bergantung pada Tuhan. Seperti Kristus Yesus selalu berdoa kepada Bapanya, demikianlah kita sekalian selalu hidup bergantung pada Allah, dan kita semua akan tahu bahwa Tuhan tidak mengecewakan kita. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, terkadang Tuhan memberikan sebuah visi kepada kami. Visi yang harus kami capai seturut dengan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu, tolonglah kami di setiap langkah-langkah kami, di setiap doa yang kami naikkan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau perhatikan kami, Engkau mendengar doa kami, dan Engkau akan menjawab kami tepat pada waktunya. Dan terima kasih Tuhan, dalam waktu-Mu Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk menunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami dan Engkau Tuhan yang membuat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.